Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Dapur Bunda. Nah, di video kali ini Dapur Bunda mau bikin kue kering yang bikinnya tuh mudah, simpel banget. Ini rasanya seperti ada kacangnya, tapi dia nggak pakai kacang ya. Seperti apa cara aku membuatnya dan bahan apa saja yang dibutuhkan? Yuk langsung saja kita simak videonya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung saja kita ke cara pembuatannya. Langkah pertama, kita siapkan setengah sendok teh baking soda, kemudian tambahkan dengan 2 sendok makan air putih. Selanjutnya semua bahannya ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya di sini aku udah siapkan 220 gram tepung terigu protein sedang, kemudian tambahkan dengan 20 gram susu bubuk. Nah, kedua bahan ini bisa kita saring terlebih dahulu agar tidak ada bahan-bahan yang bergerindil. Setelah kita saring, kemudian tambahkan dengan 2 jumput garam dapur, 1/4 sendok teh baking powder, 1 butir kuning telur, 55 gram mentega, 80 gram gula pasir, kemudian semua bahannya ini kita aduk-aduk asal rata aja. Selanjutnya kalau sudah tercampur rata bisa kita tambahkan dengan 100 ml minyak goreng dan ini kita aduk-aduk dulu sampai tercampur rata. Nah teman-teman, untuk detail resep lengkapnya sudah aku tuliskan di kolom deskripsi di bawah kolom judul. Karena tidak sabar menggunakan spatula, di sini aku ganti mengaduknya menggunakan tangan yang sudah aku cuci bersih ya. Nah, ini kita aduk-aduk, kita campurkan semua bahannya sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata seperti ini, teksturnya itu seperti pasir ya, kurang lebih seperti ini. Ini bisa kita tambahkan dengan 1 sendok makan larutan baking soda yang tadi pertama kita buat ya. Nah, ini kita masukkan, kemudian kita campurkan kembali semua bahannya sampai benar-benar tercampur rata. Kalau udah tercampur rata seperti ini udah siap kita gunakan. Kemudian kita ambil sekitar 1 sendok teh. Nah, di sini aku pakai sendok takar ya. Nah, ini kita ambil adonannya sekitar 1 sendok teh, kemudian kita keluarkan dari dalam sendoknya. Selanjutnya adonannya ini bisa kita bulat-bulatkan seperti ini ya. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita ulangi kembali, kita ambil sekitar 1 sendok takar, 1 sendok teh. Nah, ini kita keluarkan dulu, kemudian bisa kita bulat-bulatkan. Selanjutnya kalau udah kita bulat-bulatkan, bisa kita rata di atas loyang yang sudah kita olesi dengan margarin. Nah, ini untuk hasilnya seperti ini. Langkah berikutnya bisa kita tutupi adonannya menggunakan plastik, kemudian kita tekan seperti di video ya. Kita ulangi cara ini sampai selesai ya, dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Langkah berikutnya kita siapkan untuk bahan olesannya. Di sini aku udah siapkan 1 butir kuning telur, kita tambahkan dengan pewarna kuning tua dan kita tambahkan lagi dengan 1 sendok makan minyak goreng, kemudian semua bahannya kita aduk-aduk. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Langkah berikutnya ini bisa kita olesi dengan kuning telur. Kalau udah kita olesi dengan kuning telur, bisa kita tambahkan biji wijen. Di sini aku pakai yang warna putih dan hitam ya. Kalau teman-teman nggak punya yang hitam, bisa pakai yang putih aja. Ini cuma sebagai pemanis aja ya. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya ini udah siap kita oven. Nah, di sini kita panaskan terlebih dahulu ovennya. Kemudian kita panggang di suhu 150 derajat Celcius, api atas bawah selama kurang lebih 30 menit atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya.
Setelah 30 menit ini kuenya udah mateng, selanjutnya kita keluarkan dari dalam oven. Untuk langkah berikutnya bisa kita ulangi cara ini, kita oven kuenya di suhu 150 derajat Celcius selama kurang lebih 30 menit. Dan ini dia hasilnya, Masya Allah, hasilnya lumayan banyak ya teman-teman. Jadi untuk satu resep ini aku hasilkan sekitar 1 toples penuh. Untuk beratnya kurang lebih 400 gram ya. Nah ini hasilnya seperti ini. Cantik banget, matangnya juga merata. Untuk bagian bawahnya juga nggak gosong sama sekali ya. Dan kue cuy kaso ini renyah banget. Nah Masya Allah, kita potek seperti ini aja udah kelihatan kalau kuenya itu renyah banget. Sekarang kita dengerin untuk kerenyahannya dan kriuknya seperti apa. Masya Allah, kue cuy kaso ini enak banget ya. Jadi kuenya itu tanpa kacang tapi rasanya seperti ada kacangnya, renyah, dan teksturnya itu seperti krenyes-krenyes ya, kriuk-kriuk untuk bagian tengahnya. Enak banget pokoknya, kalian wajib untuk cobain ini. Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Dapur Bunda. Nah menjelang puasa seperti ini biasanya kita repot banget bikin kue kering ya. Nah bikin kue kering satu ini bisa jadi rekomendasi kalian karena bikinnya tuh super mudah, cuman pakai sendok aja tanpa cetakan. Seperti apa cara aku membuatnya dan bahan apa saja yang dibutuhkan? Yuk langsung saja kita ke resepnya. Oke, langkah pertama, dalam wadah sudah aku siapkan 400 gram tepung terigu protein sedang, tambahkan dengan 2 sendok teh baking powder dan 2 sendok teh vanili bubuk. Selanjutnya tambahkan dengan 2 sendok makan susu bubuk, kemudian semua bahan keringnya ini kita aduk rata. Kalau udah tercampur rata ini bisa kita sisihkan. Selanjutnya dalam wadah kita masukkan 145 gram gula pasir, 100 gram gula aren atau palm sugar. Selanjutnya kita tambahkan dengan mentega mix margarin ya, atau mau ganti butter atau margarin aja juga boleh. Ini aku pakai sekitar 260 gram. Selanjutnya ini kita aduk rata menggunakan spatula. Setelah tercampur rata, ini aku mengaduknya mau aku ganti dengan mixer ya. Kita gunakan kecepatan sedang. Nah, di sini kita aduk sampai gulanya sedikit larut. Kalau teman-teman mau pakai whisk juga boleh. Nah, di sini kalau udah warnanya sedikit pucat, kita tambahkan dengan 2 butir telur ayam, kemudian aduk rata kembali. Nah, di sini karena wadahnya terlalu kecil, aku ganti dengan wadah yang lebih besar agar lebih leluasa. Setelah adonannya ini creamy dan warnanya pucat, kita matikan mixernya. Selanjutnya kita tambahkan untuk bahan keringnya. Nah, di sini kita masukkan secara bertahap. Lalu aduk rata menggunakan spatula. Kalau semua bahan keringnya udah kita masukkan dan tercampur rata, selanjutnya kita masukkan untuk bahan yang terakhir yaitu choco chip. Di sini aku pakai sekitar 160 gram, kemudian ini kita aduk rata kembali. Setelah semua bahannya tercampur rata, ini udah siap kita gunakan. Kita sisihkan dulu. Selanjutnya di sini aku udah siapkan loyang yang aku olesi dengan margarin. Kemudian di sini aku juga siapkan 2 sendok makan ya, atau kalian bisa pakai juga sendok teh. Selanjutnya kita ambil seujung sendok makan adonannya. Untuk caranya kalian bisa simak di video. Jadi caranya ini tuh mudah banget, kita tinggal gunakan sendok aja, kemudian kita letakkan di loyangnya seperti ini. Nah ini nggak usah kita tata rapi-rapi ya, jadi kita aur-aur aja seperti ini. Nah mudah banget kan, tanpa cetakan tapi nanti hasilnya cantik banget. Selanjutnya kita ulangi cara ini sampai selesai.
Kalau semua adonannya udah kita bentuk, kita tambahkan untuk toppingnya. Di sini aku pakai topping choco chip. Kalau kalian mau ganti dengan topping lain, misalnya keju juga boleh ya. Nah, ini kita tata seperti ini, kemudian sedikit kita tekan. Kalau udah, ini udah siap kita panggang. Selanjutnya kita panggang menggunakan api atas bawah selama kurang lebih 20 menit di suhu 160 derajat atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Jangan lupa untuk per 10 menitnya ini kita tukar posisinya agar matangnya merata. Nah, setelah 20 menit ini kuenya udah mateng, selanjutnya kita keluarkan dari dalam oven. Selagi masih panas, kita keluarkan kuenya ini dari dalam loyangnya, karena kalau udah dingin kuenya nanti akan mengeras. Dan ini dia cookies ala-ala good time-nya udah mateng. Untuk hasilnya ini banyak banget ya teman-teman. Jadi aku menghasilkan sekitar 2 box timbal ukuran 1000 ml plus 1 timbal ukuran toples seperti ini yang kemasan 800 ml ya. Ini banyak banget hasilnya. Tapi untuk yang 1 box ini udah habis dimakan para bocil ya. Karena emang anak-anakku tuh suka banget sama kue satu ini. Nah, gimana untuk bikinnya? Ini mudah banget, hasilnya super renyah, ini enak banget dan manisnya udah pas banget. Kalau kalian lebih suka manis bisa ditambahkan untuk takaran gulanya ya. Masya Allah ini tuh enak dan renyah banget. Untuk jadi ide jualan kalian nanti di bulan puasa bisa kalian kemas menggunakan timbal toples seperti ini ya. Ini aku pakai kemasan 800 ml. Nah, untuk kalian yang penasaran sama rasanya bisa langsung aja cobain resepnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku Dapur Bunda. Nah, kali ini aku mau bikin isian toples nih. Seperti apa cara membuatnya dan bahan apa saja yang dibutuhkan? Yuk kita simak videonya sampai selesai. Langkah pertama, kita siapkan 20 sendok makan tepung maizena. Langkah selanjutnya kita siapkan 4 sendok makan margarin atau setara dengan 90 gram. Langkah selanjutnya kita siapkan susu kental manis sebanyak 2 saset atau setara dengan 80 ml. Lalu ini kita aduk sampai merata menggunakan spatula. Untuk mempermudah proses pengadukannya, ini aku lanjut pakai tangan yang sudah aku cuci bersih ya. Kita aduk-aduk rata sampai seperti ini. Setelah adonannya bisa dipulung seperti ini, lanjut kita bagi dua adonannya. Yang satu adonannya ini lebih sedikit dan aku beri pewarna hijau secukupnya. Kemudian kita aduk rata sampai pewarnanya tercampur rata ya. Setelah tercampur rata seperti ini, kita sisihkan terlebih dahulu. Dan untuk sisa adonannya, ini lanjut aku mau beri pewarna orange secukupnya. Kita aduk-aduk sampai pewarnanya tercampur rata ya. Setelah tercampur rata seperti ini, kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, di sini aku udah siapkan sendok takar. Di sini aku memakai takaran 1 sendok teh. Ini kita ambil adonannya 1 sendok teh seperti ini menggunakan sendok takar. Kemudian kita keluarkan dari sendoknya dan kita pulun atau kita bulatkan seperti di video. Setelah bentuknya bulat seperti ini, kita ambil tusuk sate atau bisa juga menggunakan spatula. Kita bikin polanya seperti di video ya. Untuk bagian bawahnya atau bagian sampingnya ini kita pola seperti di video menggunakan tusuk sate atau spatula ya. Kita bentuk seperti labu ya, kurang lebih hasilnya seperti ini. Lanjut kita ambil adonan hijaunya, kemudian kita bentuk seperti di video. Bagian ujungnya agak runcing ya. Kemudian untuk adonan hijaunya ini kita letakkan di atas seperti di video. Jadi ini membentuk seperti sebuah labu ya.
Kemudian lanjut, ini kita letakkan di atas loyang yang sudah kita olesi dengan margarin. Nah, kita lakukan sampai selesai ya. Kemudian setelah selesai, kita panggang di atas oven yang udah aku panaskan terlebih dahulu. Ini kita panggang di suhu 150 derajat selama kurang lebih 25 menit atau sampai matang ya. Kemudian yang menggunakan oven tangkring, kita bisa menggunakan api sedang cenderung kecil. Kita oven kurang lebih 25 menit atau sampai matang. Setelah matang, kita keluarkan dari dalam oven. Nah, ini kuenya udah jadi. Nah, kuenya ini mirip banget sama labu ya, lucu banget. Aku sangat merekomendasikan kalian untuk mencoba resep ini karena sangat mudah cara membuatnya dan tentunya enak banget. Untuk resep lengkapnya, aku udah tuliskan di kolom deskripsi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Dapur Bunda. Nah, kali ini aku mau bikin kue lebaran terbaru 2023. Seperti apa cara membuatnya dan bahan apa saja yang kita butuhkan? Yuk kita simak videonya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Langkah pertama, kita siapkan 45 gram gula halus atau setara 4 sendok makan. Kemudian tambahkan 100 gram margarin atau setara dengan 5 sendok makan. Lalu ini kita aduk-aduk menggunakan spatula sampai tercampur rata ya. Tips agar kuenya tidak meluber nanti setelah dimasak, ini kita aduknya jangan terlalu lama, cukup sampai halus saja seperti ini ya. Lanjut di sini kita masukkan 1 butir kuning telur. Lalu kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian setelah tercampur rata, kita masukkan 35 gram keju parut. Untuk detail resep lengkapnya sudah aku tuliskan di kolom deskripsi ya. Lanjut di sini aku mau masukkan 135 gram tepung terigu atau setara dengan 11 sendok makan. Sebelumnya ini kita ayak terlebih dahulu ya. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata ya. Di sini aku lanjut menggunakan tangan agar lebih mudah. Kemudian lanjut di sini aku mau masukkan 30 gram tepung maizena. Sebelumnya kita ayak terlebih dahulu. Kemudian di sini aku udah siapkan 1,5 sendok makan susu bubuk. Kita tambahkan 1/4 sendok teh garam, kemudian kita ayak. Kemudian lanjut, ini kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata menggunakan tangan yang sudah kita cuci bersih ya. Kemudian ini aku mau tambahkan pasta red velvet secukupnya. Kemudian kita tambahkan vanili secukupnya juga. Kita aduk-aduk sampai adonannya benar-benar tercampur rata ya. Setelah adonannya tercampur rata dan bisa dipulun seperti ini, lanjut ini kita cetak ya menggunakan sendok takar. Ini aku menggunakan sendok takar ukuran 7,5 mili. Kita ambil adonannya seperti ini, kita ratakan terlebih dahulu. Ini tujuannya agar adonannya besarnya sama ya. Kemudian ini kita keluarkan dari sendok takar dan kita bulatkan dengan cara seperti ini. Kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Kemudian ini kita letakkan di atas loyang yang sudah kita olesi dengan margarin. Lanjut di sini kita panggang atau kita oven. Sebelumnya ini aku udah panaskan ovennya. Kita panggang atau kita oven di suhu 150 derajat, api atas bawah selama kurang lebih 35 menit atau sampai matang. Bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Kemudian untuk yang menggunakan oven tangkring, kita bisa memanggangnya menggunakan api sedang cenderung kecil selama 35 menit atau sampai matang. Setelah matang seperti ini, kita keluarkan dari dalam oven ya. Nah, ini dia penampakannya. Kuenya tuh matangnya merata, tidak gosong. Kemudian lanjut, ini kita dinginkan terlebih dahulu. Nah, agar kuenya ini lebih cantik, kita bedakin terlebih dahulu ya. Di sini aku menggunakan gula halus, jadi kita berikan taburan gula halus di atasnya dengan cara diayak seperti ini ya. Nah, untuk yang sudah mensupport channel aku ucapkan banyak sekali terima kasih. Dan untuk yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Kemudian lanjut lagi ke kue keringnya tadi. Ini aku mau tempatkan di atas cup seperti ini agar dia lebih cantik ya. Ini opsional, disesuaikan dengan selera masing-masing aja ya.
Nah, aku sangat merekomendasikan kalian untuk mencoba resep ini karena mudah dan simple banget tanpa mixer. Rasanya manis dan juga gurih dari kejunya. Gak kerasa udah sampai di penghujung video. Terima kasih yang sudah menonton videonya sampai akhir dan sampai jumpa lagi di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.